Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali firman Tuhan akan menyapa kita lewat terang tema pada hari ini, kemuliaan Allah atas ciptaannya. Dari kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Saya baca buat kita keseluruhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas segala bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini sungguh sangat berharga, karena firman ini menyangkut hal mendasar dalam kehidupan kita. Dan paling sedikit ada dua hal yang diterangkan kepada kita lewat firman ini. Pertama, siapakah Allah itu? Dan yang kedua, siapakah manusia itu? Kita boleh belajar dari renungan dari nats ini, saudaraku. Pertama, siapakah Allah? Alkitab kita menyaksikan melalui berita penciptaan berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudaraku, perkataan ini bukan hanya pengajaran, tetapi juga pengakuan iman, kredo kita kepada sekeliling kita dan kepada seluruh dunia ini, bahwa bukan dunia ini, bukan isi dunia ini yang kita takuti, tetapi Allah yang menciptakan dunia ini, menciptakan segalanya. Hal ini juga menunjukkan bahwa Allah benar-benar ada, yang telah ada sebelum semuanya ada. Dan Allah dialah yang menciptakan semuanya dari yang tidak ada menjadi ada. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sungguh ini menjadi suatu kesaksian yang luar biasa, bahwa siapakah Allah itu? Allah itu adalah pencipta dunia ini, pencipta kita, dan pemilik kita, pemilik segala sesuatu yang Dia ciptakan. Yang kedua, siapakah manusia itu? Satu hal penting kita harus ingat, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa kita manusia adalah ciptaan. Seluruh hidup kita, seluruh hidupmu adalah milik Allah. Tubuhmu, nafasmu, rohmu, semua kehidupanmu adalah milik Allah. Karena itu tidak ada hal lain yang kamu lakukan selain memuji, memuliakan Allah. Tidak ada hal lain yang boleh kita lakukan sebenarnya selain memuji, memuliakan Allah. Jangan sombong, jangan memegahkan dirimu seperti yang lain, yang sepertinya oleh kekuatan, oleh pikirannya kamu bisa. Tetapi ingatlah sekali lagi bahwa kita adalah ciptaan Allah. Namun juga jangan kamu khawatir akan kehidupan. Kamu bukanlah pemilik hidupmu, tetapi Allah yang menciptakanmu, yang juga menyediakan kebutuhanmu.
Apa yang dikatakan oleh firman tadi, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Ayat 29. Kamu bukanlah pemilik hidupmu, tetapi Allah adalah pemilik hidup kita. Dan firman Tuhan berkata tadi bahwa Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa, segambar dan sepeta dengan Allah. Imago Dei. Dito padebatado hita tumiru rupana tudus tu pangalahona. Tumiru rupana tudus tu pangalahona. Luar biasa. Luar biasa saudaraku. Tuhan tidak berbuat seperti itu kepada ciptaan yang lain. Tuhan tidak berbuat seperti itu kepada makhluk yang lain, tetapi hanya kepada manusia, hanya kepada kita. Dia menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah. Artinya bahwa manusia adalah ciptaan tertinggi dari Allah, bahwa kita adalah ciptaan tertinggi dari Allah, mahkota ciptaan Allah. Dr. Walter Lamb berkata bahwa manusia seolah-olah seorang raja diangkat dan dinaikkan ke atas tahta kerajaannya, begitu mulia dan luhurnya. Begitu mulia dan luhurnya. Betapa berharganya kita saudaraku di hadapan Allah. Betapa berharganya kita di hadapan Allah, tetapi ingat kita adalah ciptaannya. Sekali lagi, ingat kita adalah ciptaan Allah. Ini juga berarti bahwa Tuhan memberi kita kesempatan, Tuhan memberi kita kewajiban untuk selalu bersekutu dengan Allah, untuk selalu bersekutu dengan Dia, yaitu persekutuan seperti anak dan bapa, persekutuan dengan Allah, persekutuan seperti anak dan bapa, sebagaimana Allah mau menjadikan kita menjadi saluran berkat, sebagaimana di mana Allah mau menjadikan kita jadi saluran kehendaknya yang penuh kasih di tengah hidup kita. Dan ini salah satu hak istimewa yang diberikan Allah kepada kita, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah supaya kita bisa berjumpa dan bersekutu dengan Allah yang menciptakan alam semesta ini. Di mana kesegambaran kita dengan Allah adalah karena persekutuan kita yang intim, karena persekutuan yang intim dan keterpautan kita dengan Allah. Manusia yang disebut tadi laki-laki dan perempuan diciptakan dan diberikan tanggung jawab menguasai dan menaklukkan seluruh ciptaan Allah. Laki-laki dan perempuan di sini diciptakan berbeda tetapi sama derajatnya. Menjadi makhluk sosial yang saling menolong, yang saling membantu, yang saling memberi, yang saling menerima dan saling membutuhkan. Kita sama derajat. Manusia diberi kuasa atas ciptaan supaya bumi menjadi berkat dan kehidupan yang bermutu bagi seluruh manusia ciptaan lainnya. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita sudah mengenal Allah dan sudah mengenal siapa kita di hadapan Allah sebagai ciptaan Allah, sebagai milik Allah, maka selayaknya segenap kehidupan kita, seluruh kehidupan kita adalah untuk memuliakan Dia pencipta kita, untuk memuliakan Allah. Segala ucapan kita, segala perbuatan kita, segala tindakan kita, segala pikiran perasaan kita untuk memuliakan Allah. Karena itu, hargai dirimu sebagai makhluk ciptaan Allah. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini menambahkan keyakinan kepada kita kalau Tuhan yang menciptakan kita, kalau Allah yang menciptakan kita, pasti Dia tahu seluruh tentang kita. Dia tahu
seluruh tentang saudaraku. Dia tahu seluruh tentang kita dari A sampai Z kehidupan kita. Pasti dia tahu segala sesuatu tentang saya. Pasti dia tahu segala sesuatu tentang saudaraku sekalian. Pasti dia tahu tentang kita bersama. Dia tahu yang terbaik bagi saya. Dia tahu yang terbaik bagi kamu. Karena itu apapun yang kita hadapi sekarang, apapun yang saudara hadapi sekarang, datanglah kepadanya. Dia tahu mendiagnosa semua persoalan. Dia tahu takaran obat dan beban yang pas untuk kita. Dia tahu karena dialah pencipta kita. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena itu orang yang selalu putus asa, yang selalu khawatir dalam hidupnya adalah orang yang belum mengenal siapa yang menciptanya. Tapi kalau kita sudah mengenal siapa yang menciptakan kita, kita akan datang kepadanya. Kita akan datang kepada Allah, pemilik seluruh kehidupan kita. Kalau Allah mau menciptakan kita, pasti Tuhan mau mencukupkan apa yang kita butuhkan. Apa yang kita butuhkan. Tuhan Allah yang menciptakanmu, pasti Ia akan pelihara hidupmu. Namun tidak cukup hanya di situ, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebagai manusia ciptaan Allah, satu hal yang menjadi tanggung jawab kita, hargai dan cintai sesamamu karena mereka adalah sama-sama ciptaan Allah. Masa-masa pandemi sekarang ini, kita dituntut juga harus menghargai yang lain. Menghargai sesama kita sebagai ciptaan Allah. Hargai dan cintai sesamamu karena mereka adalah sama-sama ciptaan Allah. Hargai suamimu, hargai istrimu, hargai anak-anakmu, sesamamu. Karena menjadi manusia, dan kita akan menjadi manusia yang seutuhnya bila kita juga mau memperlakukan mereka selayaknya adalah ciptaan Allah, sebagaimana kita diciptakan Allah. Dan bukan hanya itu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, juga dituntut tanggung jawab kita untuk menjaga dan melestarikan ciptaan Tuhan, sebagaimana firman Tuhan tadi berkata, dunia ini diberikan untuk kita kuasai, namun diberikan untuk kita kuasai adalah menjadi titipan Allah bagi kita untuk kita wariskan kepada keturunan kita, generasi berikut, anak cucu kita. Karena itu jangan pernah merusak, jangan pernah serakah. Sekali lagi, ini bisa kita lakukan kalau kita ingat kita adalah ciptaan Tuhan. Kita ingat dan kita sadar bahwa kita adalah ciptaan Allah. Dan kita dicipta untuk menunjukkan kemuliaan Allah atas ciptaan Allah. Amin.